tidak dimasuki oleh kedua produk ini sebagai target atau sasaran pasarnya, itu biasanya faktor apakah yang menentukan pertimbangan-pertimbangan tersebut? Oke, selanjutnya ini segmentasi psikografi berdasarkan status sosial, gaya hidup, kepribadian. Kalau yang ini faktor sosial di sini, umur, pekerjaan, situasi ekonomi. Ya, situasi ekonomi mungkin ya. Jadi dia kalau berpenghasilan tinggi dan mampu membeli, pasti dia bisa membeli. Tapi kalau umur nggak jamin kalau zaman sekarang. Meskipun dia barang bermerek, tapi kalau dia barang mahal, termasuk alat elektronik yang mahal, tapi dia mampu untuk membeli atau orang tuanya mampu untuk membeli, umur berapapun dia pasti akan punya. Karena saya itu pernah lihat bahwa ada balita yang masih duduk di kursi dorong. Ya, bukan yang masih bayi itu, gimana enggak ya, atau dia itu masih kindergarten atau TK gitu. Itu dia sudah pegang iPad, sudah pegang smartphone yang branded dan lain sebagainya. Jadi kayaknya kalau sekarang ini umur sudah tidak menentukan lagi kalau untuk barang-barang elektronik seperti ini. Atau bahkan anak-anak kecil itu pula lebih bisa mengoperasikan alat-alat elektronik canggih yang kemungkinan orang tua itu nggak bisa mengoperasikannya. Seperti itu. Gaya hidup, ya dia juga mempengaruhi. Kemudian kepribadian dan konsep diri, benar. Kalau dia pertama sudah suka pada si Samsung, dia pasti akan ngebully si Apple, dan juga sebaliknya. Analisis stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal adalah individu yang membeli produk atau memberikan jasa yang diberikan sebuah perusahaan. Yang pertama, pelanggan. Itu berbasis kalangan mahasiswa. Menakan diri dari. Jadi Samsung mengambil jalan untuk mengunggulkan diri dari perusahaan Apple. Seperti itu disinyalir berbau sindiran terhadap produk Apple. Ya, sinyal itu. Oke, ini untuk tim yang pertama. Untuk tim yang kedua, Mbak Desi dan Mbak Dina, iklan sampo. Ini soalnya ya. Segmentasi pasar dan keunggulan.
Mhm. Tapi kalau untuk iklan yang ini, itu dia menargetkan ke hanya konsumen laki-laki ya. Jadi bukan keduanya, bukan pria dan wanita, tapi hanya pria saja. Karena kan dia kalau saya lihat di iklannya, iklan tersebut seperti menjelaskan bahwa selama ini cowok itu salah pakai shampoo sembarangan atau pakai shampoo yang juga dipakai oleh cewek. Jadi rambutnya akan sama kayak rambut cewek. Sehingga muncullah produk shampoo untuk cowok. Sehingga ini untuk segmentingnya, segmen atau target pasarnya dia adalah cowok, nggak keduanya kayak gini ya. Pesannya. Oke. Ini kelompok yang terakhir. Kalau air mineral ini untuk semua kalangan ya, kecuali bayi yang nggak bisa. Oke, kemudian saya akan berusaha memediasi pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Siti tentang kosakata sulit yang Mbak Siti kirimkan kepada saya. Yang pertama adalah endorser. Endorser ini orang yang meng-ACC atau orang yang melegalkan. Kemudian ekspansi pasar itu merupakan perluasan atau kita mengembangkan pasar kita. Kita memperluas pasar kita, jangkauan dari pasar kita. Kemudian konsep stimulus. Stimulus itu merupakan rangsangan. Kalau estimasi dia merupakan perkiraan. Entinitas sosial dia sosiologi atau hubungan sosial. Implementasi teori dia kalau implementasi teori dia itu implementasi kayak gini. Ada suatu teori dan kita berusaha untuk mengimplementasikannya, menerapkannya. Nah, bisa nggak teori itu dilakukan atau enggak? Kemudian diadik ini apa ya tadi? Lupa saya. Bentar ya.
Ya, diadik itu interaksi sosial. Kemudian kalau triadik ini sistem korespondensi. Aktualisasi diri itu pembuktian diri. Entitas usaha dia unit-unit usaha. Ekuitas merek dia modal merek. Capitalnya yang berupa merek dagang. Eksplisit itu eksplisit tersurat atau tersirat ya? Bentar. Implisit, eksplisit, luar. Sepertinya kalau eksplisit itu tersirat. Nah, kalau yang purposif ini 215. Saya tidak nemu yang purposif. Kalau purposif itu berdasarkan tujuan, jadi punya tujuan. Kalau purposif saya nggak pernah dengar. Dua lima belas. Mana ya ada purposif di 2.15, kok saya tidak menemukannya. Oh, ini bersifat purposif. Tidak nemu apa ini purposif. Yang saya tahu purposif. Kemudian atribusi internal. Dia atribusi itu atribut-atribut karakter-karakter yang melekat. Nah, kalau internal itu yang berasal dari dalam. Diagram 1 dan diagram 2 tidak sesuai dengan gambar. Maksudnya tidak sesuai dengan gambar? Oh. Diagram 1 memuat keseluruhan beragam unsur sistem dalam arti bahwa Anda dapat mengembangkan pengertian tentang pokok bahasan, serta memberi Anda sebuah dasar atas tinjauan strategi mutakhir memformulasikan sesuatu yang baru dan memberikan pengecekan yang tepat terhadap faktor-faktor yang dibutuhkan untuk pertimbangan. Ini sesuai dengan penjelasannya. Jadi kenapa di sini dia tidak menjelaskan secara rinci ya, tapi secara garis besarnya saja. Jadi dengan kita melihat alur dari gambar pertama ini, kita akan bisa memformulasikan strategi-strategi kita. Jadi